Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana bersama saya Dwi Arsana. Dulu saya pernah membuat sebuah video tentang bagaimana cara merakit speaker Bluetooth dengan beberapa komponen, yaitu seperti Bluetooth receivernya, lalu power bank, lalu speaker yang saya dapatkan dari TV yang rusak gitu ya. Dan itu dirakit menjadi sebuah speaker Bluetooth. Nah, seperti kalian lihat, di hadapan kita sudah ada beberapa speaker yang berhasil saya buat dengan bantuan 3D printer ya. Seperti ini adalah kotak speaker yang casingnya saya cetak menggunakan 3D printer. Tapi kita nggak akan bikin kotak speaker, kita akan membuat yang lebih di atas itu ya. Jadi kita akan membuat sound system kita sendiri dengan ukuran yang sangat kecil, bisa mengeplay MP3 player, bisa mengeplay dari flash disk, memory card, bahkan ada radionya juga, dan juga ada komunikasi Bluetooth-nya. Jadi kita bisa mengeplay musik dari handphone ke sound system yang akan kita buat itu. Nah, apa saja bahan yang akan saya gunakan untuk membuat sound systemnya? Kita ikuti terus video ini. Nah, di atas meja saya itu sudah ada beberapa spare part atau beberapa komponen yang akan saya gunakan untuk merakit sound system saya. Jadi ini tidak termasuk dengan speakernya, karena kita akan menggunakan speaker yang saya punya ini, atau kita menggunakan speaker yang sudah jadi. Jadi studi kasusnya adalah kita punya speaker tapi amplifiernya itu rusak, sehingga kita perlu sebuah alat yang bisa menghasilkan suara, baik itu dari koneksi Bluetooth, jadi flash disk, memori, ataupun radio. Nah, bisa kita perhatikan di atas meja saya. Nah, ini adalah beberapa komponen inti yang akan kita gunakan untuk merakit sound system kita ya. Jadi kalian bisa lihat, saya memiliki sebuah modul. Satu modul ini bisa mengeplay MP3 player, komunikasi Bluetooth, dan juga radio FM. Di mana di panel depannya ini sudah ada tombol mode, scan, volume min, dan volume plus. Kalian juga bisa memasukkan inputan aux di sini ya, untuk inputan audio dari luar. Dan ini adalah tampilannya. Cukup simpel sekali, hanya ditenagai oleh satu buah IC yang multifungsi di belakang sini. Dan kalian bisa perhatikan ada antena Bluetooth di sini ya. Dan alat ini disuplai oleh tegangan 12 volt. Selain itu, kita juga perlu pengeras suaranya. Jadi saya menggunakan modul amplifier. Kalau dulu amplifiernya cukup besar, sekarang kita sudah sangat beruntung ada teknologi ampli dengan ukuran sekecil ini, tapi suaranya bisa begitu keras gitu ya. Jadi ini dia amplifiernya. Amplifier ini juga disuplai oleh tegangan 12 volt. Jadi kita bisa gunakan satu power supply. Dan juga ada konektor DC. Karena saya berencana akan menyalakan amplifier yang menggunakan adaptor, saya menggunakan konektor DC seperti ini yang akan saya pasang pada casing box audio sistemnya gitu ya. Lalu untuk keluaran speaker, saya gunakan konektor speaker seperti ini yang memudahkan kita untuk memasukkan kabel nantinya ya, dan melepaskannya dengan mudah. Jadi sound system yang akan kita buat di sini adalah stereo, sehingga ada dua pasang kabel di sini ya. Seperti ini. Lalu dari modulnya sendiri, dia sudah memberikan remote seperti ini yang bisa kita gunakan untuk mengontrol dari jarak jauh, atau bisa kita menggunakan tombol yang ada di sini ya. Jadi kita bisa coba nanti remote-nya seperti ini, cukup kecil dan praktis ya. Lalu yang tak kalah lebih pentingnya adalah casingnya. Jadi kita perlu casing untuk tempat merakit semua alat yang kita punya ini. Nah teman-teman, untuk bisa membuat sebuah casing atau kemasan atau wadah bagi semua komponen yang akan kita rakit gitu ya, kita perlu sebuah 3D printer agar bisa kita mencetak desain casing sesuai dengan keinginan kita. Jadi di hadapan kita ini saya menggunakan sebuah mesin 3D printer produk dari Anet dengan tipe ET4 yang kalian bisa lihat konstruksinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga kita mudah untuk menempatkannya dimanapun di bengkel kita atau di rumah kita gitu ya. Dan setelah saya menggunakan printer dari Anet ET4 ini, saya
sangat terkejut karena suara dari dinamo steppernya itu hampir tidak kedengeran. Nah, bagaimana cara saya bisa mendesain sebuah casing yang dapat menampung semua komponen tadi? Itu bisa kita mulai dari mengukur komponen yang ada sehingga kita tahu berapa dimensi komponen yang akan dimasukkan, sehingga kita bisa memulai membuat desain di komputer. Jadi pertama-tama kita harus ukur dulu desainnya. Lalu kita tinggal nyalain aja 3D printernya. Dan di 3D printernya langsung kita pilih bagian print. Maka di sana akan ada nama file dari casing yang sudah kita buat dan kita slice menggunakan software Cura. Kita tinggal pilih. Lalu kita akan klik OK. Nah teman-teman, kita baru aja selesai mencetak casing dari sound system yang akan kita buat.
Jadi casingnya ini kita desain di software SketchUp dan kita print menggunakan printer 3D Anet ET4 ya. Jadi kalian bisa perhatikan cukup presisi dari apa yang kita gambar. Dan sekarang kita akan mulai bagaimana merakit semua peralatan yang ada di atas meja saya ini. Oke, kita akan solder satu persatu. Nah, untuk pertama yang harus dilakukan adalah menyolder kabel pada modul audio amplifier di sini. Jadi kita menggunakan modul amplifier dengan tipe PAM gitu ya. Daya maksimumnya adalah 15 watt, tapi kita akan coba nanti dia bisa mengangkat speaker sampai seberapa besar. Jadi pada modul amplifiernya tertulis di sini ada R in, L in itu sebagai audio input dan groundnya, lalu R plus dan minus, L plus dan minus itu sebagai output menuju ke speakernya. Sedangkan untuk tegangannya dipasang pada pin 12 volt plus dan ground. Lalu untuk pin SW itu kita bisa abaikan karena itu digunakan sebagai pin on off. Kita tidak akan menggunakan on off karena kita cuma menghubungkan adaptor saja langsung ke casingnya. Dan sekarang kita akan mulai menyoldernya. Jadi saya akan gunakan papan PCB sebagai alas untuk menyolder ya. Jadi biar cutting mat-nya tidak terkena solder. Nah teman-teman, jadi kita sudah menyolder modul amplifiernya ya, lengkap dengan pin atau kabel untuk input audio dari modul MP3-nya. Jadi seperti ini. Dan sebelum memasang di casingnya, sebelum kita memasukkan semua peralatan di dalam casing seperti ini, kita solder dulu konektor DC-nya. Jadi konektor powernya kita solder dulu. Ini ya. Lalu untuk modul MP3 playernya ya. Jadi kita pasangkan juga kabel powernya seperti ini dan kita solderkan jadi satu di konektor DC-nya, positif dan negatifnya. Jangan lupa untuk menambahkan timah biar mempermudah penyolderan. Oke, sudah seperti ini dan kita pasangkan konektor audionya. Jadi L out dari modul MP3 ini kita pasangkan seperti ini ya. Lalu untuk konektor speakernya, konektor speaker saya tidak akan solderkan dulu ya, tapi saya bautkan dulu dia di casingnya seperti ini ya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Dan sekarang kita solderkan dulu kabel dari konektor speakernya ya. Jadi kita solderin dulu biar mempermudah pasang yang lainnya.
Oke, sudah. Dan sekarang kita pasangkan dulu konektor adaptornya atau konektor DC-nya ke lubang yang sudah ada di casingnya. Jadi dia seperti ini, teman-teman. Ya. Dan untuk amplifiernya sendiri kita gunakan double tip untuk merekatkan ampli agar tidak bergeser di dalam casingnya. Jadi kita tempelkan double tip agar nanti dia tidak bergeser. Lalu saya tempelkan dia di dalam casingnya seperti ini. Ya. Dan kalian perlu ketahui bahwa modul MP3 player ini dilengkapi dengan radio. Jadi untuk radionya bisa jernih, kita harus pasangkan antena, atau saya akan menggunakan kabel saja sebagai antena. Jadi saya akan solderkan kabel yang agak panjang seperti ini ya, untuk mensimulasikan sebagai antena. Dia ada pin antenanya ada di bagian sini, bertuliskan FM gitu ya. Jadi kita solderkan. Dan sekarang kita akan tambahkan kaki di bagian bawah sini agar dia lebih enak ditaruh di atas meja gitu ya. Kita akan tambahkan kaki. Seperti ini mungkin ya. Lalu bisa kita mulai dengan memberikan lem di kakinya. Oke, kita tunggu kering. Nah teman-teman, saya baru aja selesai merakit sebuah sound system dengan ukuran yang sangat kecil seperti ini ya. Kalian bisa lihat ukurannya cukup kecil. Dan kalau ditaruh, dia terlihat sangat rapi ya. Untuk menyalakannya kita perlu adaptor 12 volt dan dipasangkan di bagian belakang sini. Dan dia akan menyala seperti ini. Lalu saya akan coba menghubungkan speaker. Karena speaker ini udah jadi, kita nggak mau pakai speaker ini. Nope, ada speaker. Kayaknya ada kabelnya deh. Jadi ini ada dua speaker, saya akan sambungkan di bagian belakang sini, ya. Jadi jangan sampai kebalik, positif ke positif dan negatif ke negatif. Dan sekarang saya akan coba untuk mengeplay sebuah audio. Apakah kuat mengangkat speaker? Saya nggak tahu wattnya berapa ya. Tapi kita akan lihat apakah dia bisa sampai ngebass. Saya akan masuk ke mode Bluetooth dengan mengklik tombol mode di sini. Oke. Dan saya akan mencari lagu di HP lewat Bluetooth. Nggak bisa. HP-mu dong, Nob. Play. Bergetar deh. Seperti yang kalian lihat, volume Bluetooth-nya saya tidak setel sampai full, ya. Saya tidak setel sampai full, hanya sekitar 60% dari volume maksimum, dan speakernya belum ada casingnya. Kita lihat getaran speakernya
sangat bergetar di kedua speakernya. Nah, jadi kita akan buatkan kabel untuk sound system ini ya, karena kita akan hubungkan dia ke speaker yang lebih besar. Apakah bisa menyala dan keras? Kita akan coba. Jadi karena saya punya satu speaker di sini, speaker yang cukup besar dari sebuah speaker aktif gitu ya, karena amplifiernya rusak ya. Ini bisa dibuka nggak ya? Kalian bisa lihat speakernya segede apa. Ini ya, sangat besar sekali. Mungkin kurang jelas ya. Nah, ini biar dentumannya kelihatan. Terus saya pasangin kabelnya. Kita pasangin. Ini karena konektornya RCA jadi agak susah juga. Oke, sudah. Dan saya akan tetap konekin speakernya ke power supply 12 volt yang sekecil ini ya. 12 volt 2 ampere. Saya akan hubungkan ke power supply. Oke, sudah. Dan kita pilih mode Bluetooth. Lalu kita konekin. Sudah connect dan kita play. Kalian lihat? Nah teman-teman, itu dia tadi gimana kita bisa merakit sebuah sound system ya. Dengan alat sekecil ini kita bisa membuat sebuah sound system yang bisa Bluetooth, bisa flash disk, bisa juga radio, ada radio di sininya. Jadi kita tinggal memilih mode di sini ya. Itu mode radio dan aux. Jadi kalau Bluetooth seperti ini, kita tinggal play lagu di Bluetooth. Wait, sorry. Nah, kayak gitu ya. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun.